Hai, it's me again. Buat kalian yang punya skill IT, tapi tidak punya gelar S1, apakah bisa kerja di Jerman? Ya, bisa. Di video ini, aku akan menjelaskan 2 jalur visa yang bisa kalian pakai untuk bisa bekerja IT tanpa gelar akademik tersebut. Dan aku juga akan menjelaskan syaratnya dan juga tips peluang mendapatkan pekerjaan di bidang IT ini menjadi lebih besar. Karena kenyataannya, di dunia IT, skill seringkali jauh lebih penting daripada sekedar ijazah atau gelar. Saat ini kebutuhan tenaga IT sangatlah besar di Jerman. Menariknya, mereka lebih lihat skill daripada gelar itu. Jadi kalau kalian bisa tunjukin coding skill, pengalaman membuat project, atau mempunyai sertifikasi yang relevan, kesempatan kerja itu tetaplah besar. Next, informasi terkait 2 jalur visa ini tersedia di website resmi Kedutaan Jerman Jakarta, yaitu jakarta.diplo.de. Setelah kita type ini, kita klik Service, lalu klik Visa und Anreise, klik Nationales Visa. Di halaman ini dilistkan jenis-jenis visa apa aja yang sudah bisa di-apply secara daring atau online. Mulai dari Sansenkarte sampai Visum Elternachzug. So, jika kita klik salah satu link dari visa ini, itu kita akan diarahkan ke situs resmi Auslandsportal milik Kementerian Luar Negeri Jerman. So, Auslandsportal ini adalah platform digital resmi dari Kementerian Luar Negeri Jerman yang baru dirilis awal Januari tahun ini. Dulunya, apply melalui Auslandsportal ini belum ada. So, Auslandsportal ini adalah platform yang sangat membantu dan membuat pengurusan dokumen-dokumen untuk visa-visa ini menjadi lebih efisien. Sedangkan untuk visa pengurusan FSJ, BFD, au pair, dan yang lainnya itu tetap dilakukan secara seperti biasanya, tidak secara daring seperti ini, tapi tetap melalui Botchefnya Jakarta. Begitu. So, langsung aja 2 visa tadi yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu visum Blaukarte EU. So, ketika kita klik, itu akan diarahkan ke situs ini, yaitu digital.diplo.de, yaitu Auslandsportal Kementerian Luar Negeri Jerman tadi, yang sudah saya jelaskan. Di halaman ini kita bisa ganti bahasanya juga ke Deutsch atau English ya. Langsung aja scroll ke bawah. Di sini ada 3 bagian, dan yang untuk IT adalah yang paling bawah, yaitu Blaukarte EU für IT-Spezialisten. So, klik aja di sini. Für die Beantragung der Blauen Karte EU benötigen Sie. So, ini adalah persyaratan-persyaratannya. Ada 3 poin. Pertama, yaitu Nachweislich einer mindestens 3-jährige Berufserfahrung im IT-Bereich. Artinya adalah kita harus memiliki setidaknya minimal 3 tahun di bidang IT dalam 7 tahun terakhir. Yang tapi pengalaman kerjanya itu harus setara dengan academician niveau, setara dengan niveau akademis ya. Poin kedua adalah ein Beschäftigungsverhältnis in Deutschland, so in IT-Bereich. Jadi kita juga harus sudah punya kontrak kerja dulu ya. Kalau tidak punya kontrak kerja, tidak bisa untuk apply visa ini. Tapi nanti di next video saya akan jelaskan ada visa lain yang kita bisa juga apply untuk ke Jerman bekerja tanpa kontrak kerja, yaitu dengan Chancenkarte, atau apply untuk cari tempat Ausbildung, yaitu visum untuk apply pencarian Ausbildung. Lalu yang ketiga, poin ketiga adalah ein jährliches Mindestbruttogehalt in Höhe von 43.000 ungefähr. So, jadi
di kontrak kerja kita itu juga salary-nya nggak bisa yang kecil juga gitu. Ada Mindestens 43.759 euro. So, jadi kalau dapat kerja IT-nya juga bukan karena kerja IT itu ya salary-nya juga lumayan besar. So mungkin itu untuk Einsteiger yang baru lulus atau gimana, jadi itu nggak bisa juga pakai visa ini. So kalau misalnya kalian sudah punya 3 punkte ini, langsung aja in welchem Land sind Sie wohnhaft. Jadi Indonesian. Nah, Vertretungnya itu di Jakarta. Kalau kita klik jetzt online beantragen. Nah, di sini bisa kita lihat voraussichtliche Wartezeitnya itu circa mehr als ein Jahr. Ini kondisi waktu tunggunya Verarbeitungsprosesnya itu berbeda ya. Terakhir saya lihat itu hanya beberapa minggu, kalau yang sekarang 1 tahun. So, dan kalau kita klik OK, bestätigen. Nah, itu akan diarahkan ke portal yang lainnya lagi untuk registrasi epp.digital.diplo.de. Saya nggak ada login, jadi nggak bisa kasih lihat kalian gimana bentuknya, tapi it's just simple. Saya juga udah pernah pakai ini di tahun kemarin. Next visum yang bisa kita pakai yaitu Visum zur Arbeitsaufnahme mit Berufserfahrung. So, ini artinya adalah visa kerja dengan pengalaman kerja. Apa saja persyaratannya? Kita scroll ke bawah. Ada 3 punkte juga. First, einen ausländischen Abschluss eines Studiums oder einen mindestens 2-jährigen Ausbildung. Tapi ini untuk yang bukan IT-Bereich ya. Sedangkan di sini dalam kurung kita bisa lihat nicht erforderlich bei Berufserfahrung im IT-Bereich. So, untuk IT itu tidak perlu kasih lihat itu tadi persyaratan gelar akademis tadi. So, itu suatu hal yang bagus sekali untuk IT Berai, karena ya mungkin mereka sangat membutuhkan tenaga kerja di bidang ini. Yang kedua yaitu eine nachweislich mindestens 2-jährige und ihre Qualifikation und gemessene Berufserfahrung, die sie innerhalb der letzten 5 Jahren erworben haben und die sie zur Ausübung des angestrebten Berufsfeldes beherbergt. So, ini juga sama seperti Blaukarta yang sebelumnya, tapi minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang IT dalam 5 tahun terakhir. Bedanya yang tadi minimal 3 tahun yang Blaukarta ya, di 7 tahun terakhir, sedangkan yang ini lebih ya weniger. Nah, yang ketiga dan ada juga Mindestbruttogehaltnya, yaitu 43.470 euro. Ya beda tipis ya, hanya beda 300-400 euro ya. So, hampir mirip begitu. So, dengan 2 visa ini kalian bisa apply tanpa memiliki ijazah tadi. Hanya ya dengan pengalaman kerja dan Vertrag begitu. So, oke, kita lihat berapa lama waktu tunggunya. Nah, ini diklik aja, pilih Indonesian, terus bestätigen. Nah, voraussichtliche Wartezeitnya itu 2-8 minggu. So, ini lebih sedikit ya. Jadi kalau dipilih Blaukarta atau visum ya mit Berufserfahrung, kayaknya lebih gampangan yang Berufserfahrung. Next, bagian selanjutnya yang saya mau share adalah tips agar peluang mendapatkan kontrak kerja atau mendapatkan stelo lebih besar bagaimana. Menurut saya, pertama yang harus kita lakukan untuk meyakinkan Arbeitgeber atau pemberi kerja adalah membangun portfolio project nyata. So, saya ada buat website sendiri, di mana website tersebut saya akan linkkan ke website project aplikasi yang pernah saya buat gitu. Yang kedua itu adalah ambil sertifikasi IT. Mereka akan lebih yakin kalau kita itu setidaknya ada
sertifikasi. Walaupun sebenarnya tanpa ini juga seharusnya bisa, tapi ya why not? Setidaknya kita bisa membuktikan kalau kita itu terkualifikasi. Yang ketiga yaitu bahasa. Ya, namanya kita kerja di luar negeri, bahasa yang penting untuk dikuasai yang pertama di bidang IT yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk professional level dan untuk bahasa Jerman itu sangat ya lagi jika ingin bekerja di Jerman ya pastinya harus bisa bahasa Jerman. Untuk di level profesional itu setidaknya B2 sampai C1, C1. Ada juga beberapa stelle yang meminta hanya Inggris, tapi itu tidaklah sebanyak jika kita juga bisa berbahasa Jerman. So, sekian dulu informasi yang bisa saya share di video ini. Jika video ini berguna buat kalian, tolong di like dan di share juga bisa ke teman atau ya siapapun yang membutuhkan informasi ini. Dan please subscribe juga ya, itu akan bisa membantu aku membuat video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dan mau tahu lebih detail, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!